Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Baik, perkenalkan nama saya Bayu Nugraha, dosen dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Olahraga, Universitas Negeri Jakarta. Saya akan menjelaskan diskusi mata kuliah yang saya ambil, yaitu teori dan praktek penggunaan alat fitness. Yang dimana diskusi mata kuliah ini membekali mahasiswa tentang keterampilan pemasangan teknik bagaimana cara penggunaan alat fitness, menerapkan dan aplikasikan serta dapat membuat program latihan pembugaran. Adapun materi yang disajikan dalam perkuliahan ini antara lain, yang pertama adalah pengertian dasar latihan beban, konsep dan prinsip dasar latihan beban, metode latihan beban, pengenalan dan mampu menggunakan peralatan atau perlengkapan pada latihan beban, panduan gerakan dasar fitness atau latihan kebugaran. Ini akan mengikuti dengan kardiovaskuler. Perencanaan program latihan akan terbentuk dengan latihan-latihan, dan itu juga akan dimasukkan dalam nutrisi dan suplemen dalam latihan beban. Program latihan beban pada prinsipnya bagaimana cara melakukan mekaniknya, bagaimana profesi pelatih kebugaran, serta menganalisis dan mengevaluasi latihan kebugaran dengan menggunakan metode pembelajaran dengan teori, praktek, dan penugasan. Lalu untuk materi-materi yang akan kami sampaikan, diantaranya adalah pembahasan konsep tentang latihan beban serta peralatan dan perlengkapan latihan beban di pusat kebugaran, menguasai jenis-jenis latihan otot pada manusia, gabung mengikuti keterampilan pengenalan, penggunaan dan identifikasi otot, yang dimana latihan beban tersebut akan meliputi beberapa latihan. Nah, latihan beban ini akan dilaksanakan dengan mengidentifikasikan otot-otot yang dilatih pada alat-alat latihan beban, yaitu dengan menggunakan free weight, menggunakan mesin, dan sebagainya. Penggunaan keterampilan alat beban ini akan dibagi menjadi beberapa konsep. Pengenalan tersebut akan lebih utama mengenai pada bagaimana cara untuk melakukan latihan tersebut. Baik, untuk pembahasan pokok atau materi pokok yang akan saya sampaikan, yaitu tentang pembahasan tentang latihan serta penggunaan alat-alat tersebut di pusat kebugaran, yang dimana alat-alat tersebut nanti akan digunakan bukan hanya untuk latihan kebugaran, tetapi latihan penggunaan alat beban ini atau penggunaan alat fitness ini dipakai juga untuk para atlet, dan dimana pelatih ini akan memberikan materi-materi cara penggunaan alat-alat tersebut. Baik, dalam penggunaan alat tersebut di sini, saya akan menjelaskan bagaimana cara konsep latihan beban yang akan dilakukan beberapa pertemuan. Yang akan dilakukan pertemuan tersebut akan dilakukan pertemuan dengan 16 kali pertemuan, yang dimana pertemuan tersebut mahasiswa akan lebih banyak melakukan praktek dan akan bagaimana mahasiswa
akan mempresentasikan latihan-latihan tersebut. Selanjutnya, bagaimana kegiatan pembelajaran dengan metodenya yang akan saya sampaikan di perkuliahan teori dan praktek pengembangan aktivitas. Pembelajaran akan dilakukan dengan metode kombinasi sesuai dengan kebutuhan, diantara dengan student active learning dan desk metode. Saya akan mendorong atau memfasilitasi mahasiswa untuk aktif mencari dan menemukan beberapa konsep yang harus dikuasai. Untuk memenuhi kode tersebut ada 4 kegiatan utama yang akan dilaksanakan dalam di awal sudah saya sampaikan bahwa memang mahasiswa akan lebih banyak melakukan kegiatan penjelasan dalam mata kuliah praktek ini, di mana pertemuan pertama hingga ketiga akan saya lakukan beberapa teori, dan pertemuan selanjutnya 3 hingga akhir dan TS UAS dan TS itu akan dilaksanakan, dan selanjutnya mahasiswa akan melakukan presentasi di gerak dalam pemberantasan aktivitas. Oke, yang pertama akan saya paparkan, yaitu kegiatan utama yang akan dilaksanakan. Kegiatan pertama adalah presentasi. Di mana presentasi ini yang pertama adalah pertemuan pertama hingga ketiga ini saya akan menjelaskan materinya. Materi yang dijelaskan adalah pertama pengkajian, garis besar sebuah konsep, materi yang akan dipelajari dalam satu konsep tersebut, gitu ya. Lalu pembagian tugas dalam individu dan kelompok. Nah, selanjutnya pada setiap diskusi kelas saya juga akan mempunyai kewajiban untuk menyajikan materi. Begitu. Lalu tugas berikutnya adalah penugasan, di mana penyampaian penugasan itu membuat mereka akan membuat PowerPoint, paper kelompok secara individu dan secara kelompok. Nah, selanjutnya adalah dengan diskusi kelompok. Nah, di mana diskusi kelompok ini saya juga akan terlibat memberikan masukan bagaimana cara melakukan gerakan-gerakan dalam penggunaan alat fitness. Karena di mana penggunaan alat fitness ini salah satunya adalah supaya tidak cedera untuk melakukan aktivitas penggunaan alat fitness tersebut. Gitu. Nah, setiap kelompok mendapat kesempatan untuk presentasi, begitu ya. Lalu juga saya juga akan memberikan mengklarifikasi materi-materi apa yang akan sajikan ini melakukan gerakan tersebut, bisa melakukan gerakan yang tepat. Begitu. Nah, konsep selanjutnya adalah bisa telekonferensi, gitu ya, di mana perkuliahan tersebut bisa dilakukan secara online juga, atau bisa dilakukan dalam jam perkuliahan. Begitu. Baik, materi-materi yang akan disampaikan dalam perkuliahan tersebut yang sudah saya sampaikan di atas adalah pertama, kita akan menyebutkan nama-nama otot. Yang akan dibahas untuk nama-nama otot sendiri akan ada bagian otot-otot bagian depan, bagian belakang, dan bagian tengah. Nah, di mana otot-otot bagian depan akan meliputi otot pectoralis atau otot dada, otot abdominal atau otot perut, lalu otot bagian bawah selanjutnya adalah bagian quadricep, paha bagian depan atas, lalu ke bawah lagi yaitu bagian tibialis anterior. Nah, itulah otot-otot yang akan kita gunakan dalam praktek gerakan fitness. Jadi hubungannya adalah bagaimana cara menggunakan alat-alat fitness tersebut dengan item-item otot tersebut. Nah, selanjutnya adalah otot bagian belakang. Nah, di mana belakang itu bisa kita lihat, yaitu ada di bagian yang paling atas adalah bagian trapezius. Lalu kita maju mundur ke bawah adalah bagian
latissimus dorsi. Ke bawah lagi adalah gluteus maximus atau bokong. Kita masuk lagi ke bawah, yaitu otot hamstring. Dan ke bawah lagi adalah otot gastrocnemius atau betis. Begitu. Lalu bagian-bagian otot selanjutnya adalah otot lengan. Otot lengan itu akan kita bagi menjadi bagian otot deltoid, bicep, tricep, flexor, dan extensor. Nah, itulah bagian-bagian otot dalam tubuh manusia yang akan kita bahas dengan bagaimana penggunaan alat fitness. Dengan alat fitness tersebut, dari bagian otot tersebut akan kita bahas, yaitu tentang nama-nama alat. Nah, di sini nama-nama alat bisa kita menggunakan nama alatnya itu dengan menggunakan barbel, menggunakan dumbbell, menggunakan machine, begitu ya, free weight gitu. Lalu mungkin juga bisa menggunakan medicine ball, atau bisa menggunakan Swiss ball, rubber. Selain itu juga kita bisa menggunakan dengan menggunakan on body. Tapi yang menitik beratkan pada mata kuliah ini adalah dengan menggunakan alat-alat fitness yang ada di pusat kebugaran atau alat fitness. Baik, untuk selanjutnya di mata kuliah teori dan praktek penggunaan alat fitness ini, mahasiswa juga diharapkan bukan hanya bisa menggunakan alat-alat tersebut, tapi di mata kuliah ini mahasiswa juga diharapkan untuk bisa membuat program latihan, di mana dengan program latihan ini mereka belajar untuk membuat program untuk dirinya sendiri. Bagaimana cara membentuk tubuh yang ideal, gitu. Bagaimana membuat tubuh yang bentuknya profesional, dan juga di mana penggunaan alat fitness ini juga mahasiswa diharapkan juga untuk bisa membuat program latihan untuk rehabilitasi, misalnya seperti penyakit stroke, kecelakaan, cedera olahraga. Itu juga sangat penting bagaimana mahasiswa ditetapkan dan bisa melakukan ini untuk melakukan membuat program latihan. Nah, maka dari itu dalam mata kuliah teori dan praktek penggunaan fitness ini saya sampaikan kepada mahasiswa agar mahasiswa itu mampu untuk melakukan treatment bagaimana cara melakukan aktivitas penggunaan alat fitness. Baik, dalam penyampaian materi saya pada saat ini, semoga materi ini bisa bermanfaat dan bisa kita implementasikan ke mahasiswa, dan selanjutnya kita akan melakukan praktek di tempat kebugaran. Saya akan memberikan beberapa materi untuk mahasiswa tersebut supaya pergerakan atau latihan-latihan penggunaan alat fitness ini bisa dilakukan dengan baik. Sekian dari saya. Kita akan bertemu di praktek penggunaan alat fitness. Kita akan lakukan di tempat kebugaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Makanan adalah leg and bottom. Ya, leg and bottom kita akan lakukan praktek begitu, dan teman-teman akan presentasikan terlebih dahulu dalam bagaimana leg and bottom. Sebelumnya saya presentasi terlebih dahulu.
Kepala kol itu ya, yang dimana nanti coba nanti menjelaskan untuk menggunakan barbell double. Kita coba yang pertama adalah squat. Ya, kita menggunakan on-body terlebih dahulu, lalu kita menggunakan barbell, kita menggunakan dumbbell. Bagaimana posisi awalnya dan bagaimana cara melakukan begitu. Lalu yang kedua lunges. Lunges ya, lunges untuk otot bagian quadricep, maksudnya hamstring dan ya. Dan yang terakhir kita coba adalah calf raises. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau ada pertanyaan kita mulai. Bagaimana cara melakukan latihan squat? Posisi untuk latihan squat lutut utama hanya ada di lutut dan bagian bokong atau bagian usus. Ya. Nah, jadi posisinya ini dia tetap lurus. Nah, hanya dia ke belakang seperti mau duduk. Lutut masih maju, contoh. Ya, ini tidak ke depan begini dan juga tidak begini, tetapi dia posisinya tidak tetap lurus seperti mau duduk. Jadi tetap dia lurus. Ini bahu, lutut, dan ini dia tetap terbuka. Ini tetap sama. Nah, ini bukannya ke depan, tetapi dia turun, turun, up naik, turun, ambil nafas, calf raises bukan bertumbuh pada ujung, bukan vertikal begini, tapi tetap dia, nah, seperti ini. Ya, ini berdepan, ini untuk penyeimbangkan. Posisinya adalah 90 derajat. Oke, mari kita lakukan selama 15 kali. Ya. 15. Good. Posisinya ke belakang. Nah, beda. Seperti ini. Jepit. Nah, lutut tidak ke dalam atau ke depan, tetapi lututnya seperti ini. Ini lakukan squat. Begitu ya. Nah, tidak bukan seperti itu kan? Kalau kiri, tidak center. Yuk kita lakukan hop, go. Good. Lutut jangan diletakkan ke lantai, tidak dibenturkan ke lantai. Dari ini. Kakinya sejajar ya. Kakinya sejajar. Nah, go. Yang kita lakukan pada hari ini ada 3 gerakan, ya, 3 latihan, squat, lunges, dan calf raises. Ya, press ke depan banyak jenisnya. Quadricep. Nah, nanti di belakang untuk fly press, berarti kan kuat. Tapi dari kuat itu fly press, gitu ya.
panjang atau posisinya. Begitu. Ya, panjang posisinya. Ini bisa di-adjust, bisa diatur. Karena saya lebih tinggi, tadi posisi diperhatikan pada nanti pas taruh apa? Nah, ini tidak lock, tapi ya, apakah kondisi nah saat yang kembali tidak ke posisi awal, tidak posisi awal, tapi dia kalian ini adalah entry ya. Apa hasil yang berperbandingan adalah prinsipnya sama, tidak perlu sampai sini dan tidak dia balik lagi stop. Jadi ada jaraknya. Lagi naik sampai turun lagi stop naik. Nah, ini adalah konsentrasi. Ini Smith machine sama halnya dengan squat. Kita lakukan squat ini. Lakukan. Jangan jatuh. Ya, naik. Terus. Kalau nggak kuat, pertama dulu. Pertamanya quadricep. Oh iya. Ini latihan cup reflex. Nah, lakukan cup. Nah, turun. Naik. Ini. Menggunakan leg extension ya. Yang perlu diperhatikan adalah sama halnya dengan legger. Ini posisinya ada di antara kaki dan tibialis. Begitu ya. Pergelangan sini. Begitu. Second masternya ada nggak? Second masternya ada di anterior. Posisinya ada apa? Konsentrasinya ada di sini. Buang nafas sampai kena lurus tapi tidak lurus. Ya, turun. Naik. Buang nafas sampai nafas. Buang nafas sampai nafas. Oke, turun. Ada pertanyaan? Pak, kamu wajib kepalanya dulu. Ya, sebetulnya tidak sehat-sehat. Kita konsentrasi ke depan. Nah, jangan cari yang posisi yang enggak. Jadi tidak condong ke depan. Gitu aja. Ya. Ada pertanyaan? Tadi untuk gas juga sebetulnya. Posisi ininya di mana? Latihannya apa saja? Leg press, leg curl, service apa? Buat keluar mesin, calf release dan oke. Mulai.
Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Cukup? Oke, kalau ada pertanyaan kita akhiri program kita pada hari ini. Mari kita akhiri program kita pada hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih atas atensinya. Teman-teman wabarakatuh. Baik, itu tadi adalah video kegiatan belajar mengajar yang saya lakukan. Dan berikut materinya yang saya lakukan adalah materi latihan otot legs. Di antaranya latihan tersebut adalah squat, lunges, leg extension, leg curl, dan calf raises. Di mana materi-materi tersebut dalam setiap pertemuan akan ditampilkan atau diajarkan dan akan diujikan di akhir semester. Nah, penilaian yang akan saya lakukan yaitu ada tahapan metode, instrumennya, komponen dan posisi penilaian, dan kriteria penilaian kelulusan. Yang dimana metode tersebut akan diikuti tes tengah semester dan UAS, tes lisan, tes formal, dan portofolio. Instrumennya itu melalui lembar soal, esensi, dan sebagainya. Komponen dan proporsi penilaian yaitu yang pertama melalui aktivitas partisipasi yaitu 20%, studi kasus 30%, tugas 20%, ujian tengah semester 15%, dan ujian akhir yaitu 15%. Penilaian kelulusan itu mengikuti ujian tengah semester dan akhir semester, yang dimana semua tugas yang diberikan itu terpenuhi yaitu 80%, dan melaksanakan tugas studi kasus seperti observasi. Dan penilaian akhir ujian ini kita bisa melihat tabel berikut, yaitu tentang tabel penilaian mata kuliah teori dan praktek dalam fitness, yang dimana akan dinilai melalui nama-nama otot, nama alat, nama latihan, dan cara melakukannya. Setelah semua dinilai, ada komposisi komponen penilaian, yaitu penilaian kelulusan pada mata kuliah mengacu pada kriteria. Berikut adalah penilaian atau kriteria yang akan mahasiswa dapatkan setelah mengikuti mata kuliah teori dan praktik. Demikian yang bisa saya lakukan untuk penilaian persepsi diri untuk kebutuhan CETDOS pada tahun ini. Semoga bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.